Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Safiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi perekonomian Indonesia, yaitu investasi. Bahasan yang akan dibahas dalam materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama ada pengertian investasi, yang kedua ada investasi menurut para ahli, yang ketiga ada jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu, yang keempat ada jenis-jenis investasi, yang kelima ada manfaat investasi, dan yang terakhir atau yang keenam ada risiko investasi. Pengertian investasi. Pengertian investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Dan selanjutnya ada investasi menurut para ahli. Menurut Sadono Sukirno, pengertian investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sedangkan menurut Abdul Halim, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jenis-jenis investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada investasi aktiva real. Salah satu bentuk penanaman modal yang asetnya nyata, artinya dapat dilihat bentuk maupun jumlahnya secara langsung. Contoh investasi ini adalah properti, emas, dan juga unit usaha yang bergerak di bidang real sektor. Dan yang kedua, investasi dalam bentuk aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain-lain. Lalu, ada jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi seperti namanya, investasi jangka pendek dilakukan dalam jangka waktu singkat, kurang dari 1 tahun. Biasanya, tujuan investasi jangka pendek diantaranya untuk menikah, liburan, maupun dana darurat. Dan yang kedua ada investasi jangka panjang. Memiliki waktu lebih dari 5 tahun. Sangat cocok buat kamu yang memiliki tujuan keuangan masa depan, seperti membeli rumah, biaya pendidikan anak, dana pensiun, dan lainnya. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi properti. Kedua, investasi emas. Ketiga, investasi saham. Keempat, investasi reksadana. Kelima, investasi valuta asing. Keenam, investasi obligasi. Ketujuh, investasi syariah. Kedelapan, investasi kripto. Dan yang kesembilan, investasi deposit. Selanjutnya ada manfaat investasi. Yang pertama, menambah aset dan harta kekayaan. Yang kedua, mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan atau mempersiapkan dana pensiun. Dan yang ketiga, membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat. Yang keempat, memiliki dana darurat. Yang kelima, mencapai tujuan keuangan di masa depan. Yang keenam, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi atau menjaga nilai uang dari inflasi. Sebelumnya ada manfaat dari investasi dan saat ini ada juga risiko pada saat investasi. Yang pertama, risiko pasar. Jenis pertama dari risiko investasi adalah risiko pasar, yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Hal itu diakibatkan dari berubahnya sentimen pasar keuangan, seperti obligasi dan saham. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena kondisi tertentu, misalnya perubahan politik, resesi, inflasi, dan kerusuhan, serta lain-lain. Dan yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Hal itu dapat terjadi
Apabila pihak pengutang tak bisa menjual asetnya karena pihak lain tidak ada yang berminat membeli di pasar. Misalnya, seorang dari pihak A tidak dapat membayar utangnya secara tunai saat jatuh tempo kepada pihak B, tetapi pihak A memiliki aset dan nilainya cukup untuk membayar utang tersebut. Dan yang ketiga, risiko negara. Risiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Risiko investasi yang selanjutnya atau yang keempat ada risiko suku bunga. Peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga, seperti obligasi atau pinjaman. Meskipun suku bunga meningkat, hal itu membuat keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Dan yang kelima, risiko inflasi. Risiko investasi pada saham ini adalah inflasi yang mempengaruhi daya beli lalu mengakibatkan nilai kas dari investasi saat ini tak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Hal tersebut juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga rata-rata di atas harga konsumsi. Yang keenam, risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau risiko nilai tukar mata uang. Risiko investasi jangka pendek ini erat kaitannya dengan fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap kurs mata uang negara lain. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, risiko reinvestasi. Risiko jenis ini terjadi saat pendapatan dari suatu investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Besar kemungkinan arus kas investasi akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil pasca direinvestasikan ke produk investasi baru. Lalu di sini ada contoh dari investasi. Berikut adalah contoh investasi pada jenis emas. Pada tahun 2017, aku membeli 3 gram emas batangan seharga 600.000 per gram. Emas tersebut dia simpan di berangkas pribadi miliknya selama 5 tahun. Lalu 5 tahun kemudian, yakni pada tahun 2022, harga emas batangan mencapai 1 juta per gram. Maka keuntungan didapat oleh Agung jika menjual emas tersebut di tahun 2022 adalah 400.000 per gram. Sekian materi pembahasan dari topik kali ini. Jika ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang berkenan atau kurang paham untuk dimengerti, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.